Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, mari kita awali dengan tasmiyah atau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Bapak dan Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia kepada kita di pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang barokah ini. Bersama-sama kita bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberlimpahan rahmat, dan kita diberi oleh Allah status yang terbaik, yakni status seorang muslim, seorang mukmin, yang mana ini akan menjadi jaminan kita untuk masuk surga nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, karena setelah di dunia enggak kepakai atau tidak memiliki manfaat, la yadurhu wasmuhu, tidak memberikan madarat dan manfaat keyakinan seseorang setelah sampai matahari terbit dari barat atau sampai nyawa di tenggorokan. Alhamdulillah, kita semuanya diberi oleh Allah istiqomah untuk menjadi seorang mukmin dan seorang muslim yang akan nanti dimasukkan ke dalam surga. Wa'dallahi haqqa, karena itu adalah janji yang betul, janji yang berisi, janji yang teguh dari Allah kepada kita semuanya. Haqqullahu 'alal ibad, itu adalah haqqullahu 'ibadi Allah. Haqqul ibadi 'alallah, haknya hamba dari Allah. Jadi Allah itu punya hak untuk tidak disembah, layak butullah haqqan bi ilallah, tidak disembah kecuali dengan hak oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah. Tapi haknya manusia atau hamba Allah itu adalah tidak diazab, bahkan akan dimasukkan surga ketika sudah beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema pada pagi hari ini kita belajar tentang akidah. Maka akidah itu isi daripada keyakinan. Orang yakin, orang beriman itu isinya adalah keyakinan-keyakinan. Maka disebut dengan akidah atau i'tiqad. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah karakteristik dan keistimewaan akidah Islam. Apa ada akidah selain Islam? Orang-orang kafir punya akidah banyak. Itu kalau orang kafir. Orang Islam saja yang hari ini dalam kutip dikatakan orang Islam, itu ada yang memiliki akidah-akidah menyimpang, yang tidak mengikuti akidah yang telah diberikan oleh Allah, akidah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad, akidah yang dicontohkan oleh para salaful ummah.
para orang-orang dahulu yang menyertai Rasulullah. Maka kita belajar akidah ini, boleh jadi di antara kita ada yang memiliki akidah yang melenceng, masih mengakui hal-hal yang keliru tentang Islam, keliru tentang Allah, keliru tentang Rasulullah. Ada juga yang mungkin ibarat ruang itu masih kosong, belum memiliki keyakinan itu, sehingga kita belajar untuk mendapatkan keyakinan itu untuk menjadi syarat bahwa seorang muslim itu harus punya keyakinan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Bapak dan Ibu semuanya, sebetulnya seorang muslim itu setelah dia itu beriman, itu harus belajar. Belajar apa? Usuluddin, yakni tentang pokok-pokok agama, di mana itu akan menuntun dia untuk menjadi seorang al-mu'minunal haqqa, ulaika humul mu'minuna haqqa. Dia ini adalah orang yang yakin tanpa ragu-ragu. Karena apa? Timbangannya itu dalam surat Hujurat itu disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang yakin percaya kepada Allah tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu ini butuh proses. Ya, orang yang ragu-ragu dengan istrinya itu pasti ada proses. Adapun orang yang cintanya itu kemudian mati, sampai mati itu juga butuh proses, butuh bukti, butuh ilmu. Ilmu itu pengetahuan, di mana setelah dia tahu yakin, maka kemudian yakin. Panjenengan semua itu kemudian mempercayai di Tirtamaya ini, kemudian tidak pengen pergi kemana-mana. Wis di sini ada ayam, tidak ada banjir, nggak ada maling, udaranya segar, tangga-tangganya pada baik-baik, gitu kan? Yakin itu adalah bukti. Kemudian yakin hidup di sini itu adalah hidup yang terbaik. Timbangannya mulai nang mana itu? Nang Boyolali, nah, Pak Imam, wah cedak Gunung Merapi, itu tidak ke sebulan Merapi. Ada yang Solo, wah Solo sudah polusinya tingkat tinggi. Ada yang mungkin di Wonogiri, Wonogiri itu kalau kemarau airnya nggak ada. Nah, wah di sini aja. Itu namanya keyakinan. Dimana setelah mengetahui itu kemudian yakin pilihan hidupnya harus itu, maka disebut akidah itu, Islam itu disebut dengan minhajul hayah. Minhaj itu adalah jalan pilihan, hayah itu hidup, bahasa kerennya adalah way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup di mana didasari oleh ilmu. Kalau pandangan hidup tidak didasari dengan ilmu, itu namanya wong brengkele, namanya wong ngeyel, namanya orang yang don saja. Maka marilah kita pelajari lagi tentang Islam, khususnya akidah. Karena apa? Besok itu ada orang yang dimasukkan surga oleh Allah. Setelah dia itu dimasukkan ke dalam neraka, itu dimasukkan surga oleh Allah, dikeluarkan. Karena apa? Memiliki iman, walaupun hanya memiliki amal yang seberat itu hanya sebiji gandum yang basah. Ada orang yang dimasukkan surga memiliki iman, hanya memiliki amal soleh sebesar gandum yang kering. Yang terakhir itu, paling akhir sendiri itu, orang yang memiliki iman hanya memiliki amal soleh itu sebesar darah. Sebesar, kalau sekarang apa? Yang lebih, atom. Kita belum pernah melihat atom. Yang kacang atom, kegedean. Atom itu atom dzarrah itu apa? Kalau ibu-ibu sebentar lagi mau puasa itu buat apa namanya? Kolak atau membuat es, itu namanya es telasih. Es telasih itu dipakai biji dari apa itu hitam-hitam itu loh. Dari bunga, isi bunga daripada apa namanya kenikir. Itu namanya telasih. Kok kenikir toh? Apa itu? Kemangi. Ya, itu wes kecil itu. Kalau ibu-ibu tak gambarkan itu lingso nggak tahu. Tirtamaya eneng lingso kan donggumun. Itu. Watchman lingso Pak Umar.
Mbak ribut. Lingso is the child tumo. Lingso kuwi anak tumo gitu. Ya, pondok tumo. Oh, cilik banget itu. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau orang itu cukuplah memiliki amal yang sedikit, sing penting dia itu punya akidah yang lurus, keimanan yang lurus. Walaupun amalnya banyak, ketika keyakinan kemudian tercampuri dengan keyakinan yang batil, atau menjadi orang musyrik, atau menjadi orang-orang yang punya keyakinan sesat, maka kemudian di sini disebut akidah Islam. Karena akidah lain itu salah, laisa minal Islam itu salah. Kemudian ada orang Islam ngaku ahlus sunnah wal jamaah, kalau tidak sesuai dengan wazan atau memiliki takaran sebagaimana takarannya yang dituntunkan oleh Allah, Rasulullah, dan generasi terbaik umat ini, maka dia juga termasuk bukan keyakinan Islam. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada macam-macam. Yang kita harus hati-hati. Loh, kelihatannya itu warnanya warna Islam, ternyata kok bukan Islam. Nah, maka mari, ini ada sekitar 23 karakteristik daripada akidah Islamiyah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau keyakinan Islam, memang Islam yang betul, tapi Islam yang betul itu kemudian ada Islam-Islam yang salah. Apa? Yang benar itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya ma'alaihi wa ashabihi. Itu yang selamat itu adalah apa yang aku ada di dalamnya, itu Ahlus Sunnah, sunnah Nabi itu, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin, generasi terbaik, dan juga apa-apa para jamaah itu nanti disebut dengan qiyas atau ijma'. Itu nanti akan memiliki kebenaran yang mutlak. Taib. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karakteristik atau sifat dasar, itu orang itu kan punya karakter toh. Ya, karakter itu sifat dasar. Di mana sifat dasar itu tidak bisa dihilangkan. Kalau sampai hilang salah satu, berarti orang itu tidak punya karakter atau karakternya cacat. Pak Umar itu punya karakter misalkan. Karakternya apa? Wah, koyo Hercules, apa lawan dari feminin apa, macho. Lawan dari melankolis itu apa, ada tuh antagonis. Orang ngomong antagonis, contohnya gitu, antagonis. Pak Bardo lembut gitu. Nah, itu karakter. Nah, Islam pun juga punya karakter. Ini sukanya pedas, ini sukanya asin, ini sukanya gurih, karakter. Islam punya karakter. Langsung saja pertama kali bahwa Islam itu dikatakan Islam karena memiliki ciri-ciri istimewa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mencari agama selain Islam itu, maka fahuwa radun wa huwa fil akhirati minal khosirin. Di akhirat dia itu rugi, di dunia dia itu tidak kafah, tidak rahmatan lil alamin. Islam itu kalau dilakukan dengan kafah itu akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Sebagaimana orang yang ke dokter, kemudian diberi obat, kemudian dosisnya tepat sesuai dengan petunjuk dokter, dia akan sembuh. Tapi walaupun ini dokter mengatakan ini dokter spesial, dokter bagus, obatnya bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan petunjuk dokter itu, maka kemudian tidak segera sembuh, atau kemudian dia malah sakit. Nah, pun Islam dilaksanakan itu dengan kafah, itu akan rahmatan lil alamin. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan campur aduk atau sebagian per sebagian, maka justru akan memberikan madharat. Itu, memberikan madharat. Maka penting kita yakini bahwa akidah Islam, syariat Islam, syiar-syiar Islam itu harus dilaksanakan secara kafah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Taib, yang pertama karakteristik daripada akidah Islam atau karakteristik
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salamatul masdar. Yang pertama namanya salamatul masdar. Salamah itu selamat, masdar itu pengambilan sumber. Ya. Jadi kalau disebut memiliki uji material itu kuat. Itu. Jadi uji materialnya kuat. Karena memiliki nilai-nilai akademisi, nilai-nilai ilmiah yang tinggi, di mana pengambilan sumber itu langsung sumber yang paling atas. Itu kemarin saya sedang di di sebelah barat kampung saya itu ada di situ ada orang yang memberikan penyuluhan menanam padi. Lah saya ngomong-ngomong masalah padi organik. Sekarang itu padi itu kandungan residunya tentang kimia luar biasa. Nah, saya ngomong, wah kalau di sini ada itu padi organik. Wah kalau di sini nggak mungkin bisa. Lah kenapa? Walaupun dia tidak pakai pupuk, walaupun dia tidak pakai pestisida, tapi dari air yang mengalir itu dari atas itu sudah terkena ini residu-residu dari kimia yang melebar dari sawah lain. Kalau Bapak inginkan benar-benar organik itu harus menanam padi itu di sana, di cokro sana sebagai sumber air. Airnya masih bersih, kemudian di situ tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk, tidak pakai hanya pupuk kandang saja. Itu baru bisa. Nah, kemudian pengambilan sumber yang bersih ini akan berpengaruh kepada hasil. Hari ini orang banyak kemudian menggunakan sumber-sumber, baik itu sumber hukum maupun sumber pengetahuan, sumber keyakinan, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ijma' para sahabat. Yang itu menjadi dasar bahwa Islam itu sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran itu qaulullah, firman Allah yang memiliki kebenaran mutlak, yang memiliki sifat daripada kebenaran mutlak, karena itu adalah datang dari langit. Kalau datang dari dunia, ya, itu yang namanya itu budidaya manusia atas perasaan daripada perasaan maupun akal, kemudian akan menjadi keyakinan-keyakinan yang sifatnya dzon, sebagaimana sifat ilmu. Ilmu itu pertama itu trial and error, ya, dicoba-coba salah, coba-coba salah, kemudian kok bener gitu, ya, itu namanya ilmu, dicoba. Enggak ada sifatnya mutlak. Wahyulah yang mutlak. Bisa dibuktikan lah nanti ada sifat lain yang memiliki sifat khusus daripada kebenaran mutlak itu. Nah, karena apa? Islam itu dasarnya adalah keyakinan, bukan akal. Karena akal mungkin tidak mampu untuk mencapai frekuensi maupun menjangkau daripada keilmian yang sedang diturunkan oleh Allah. Yang sering digambarkan itu bagaimana dulu kecepatan suara dan kecepatan cahaya itu orang belum paham. Yang sekarang itu sudah dipakai. Orang kemudian paham. Isra Mi'raj dalam waktu satu malam itu dulu banyak yang nggak percaya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu ada beberapa kaum muslimin yang sudah beriman kepada Rasulullah, kemudian ingkar lagi, kafir lagi, murtad lagi. Karena apa? Akalnya nggak mampu, kemudian menuduh yang bukan-bukan kepada Rasulullah. Itu majnun, sihir gitu. Sehingga kemudian dia keluar, wah ini wongnya ra beres iki. Itu. Sehingga apa? Mengambil tindakan keluar. Itu. Tapi orang yang beriman sebagaimana Asy-Siddiq itu membenarkan, namanya Abu Bakar kemudian digelari Asy-Siddiq karena apa? Membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena dia itu telah beriman. Apapun yang datang dari Rasulullah karena sudah beriman pasti benar. Apa yang datang dari Allah pasti benar. Maka tadi dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Tidak ragu-ragu, kemudian hatinya mantap.
Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu disebut dengan As-Siddiq gitu. Karena apa? Membenarkan. Pun kita, kalau kita ini membenarkan apa yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah, yakin betul pokoknya kalau Allah benar, kalau Rasulullah benar, maka kita itu menjadi ulaika humus shadiqun, orang yang jujur dengan ini, membenarkan itu jujur dalam hatinya. Nah, maka yang pertama itu namanya salamatul masdar, pengambilan sumber hukum, sumber ilmu, sumber keyakinan, dasar daripada apa namanya pengambilan konun undang-undang itu benar, itu berarti apa? Selamat. Itulah Allah. Berarti kalau kita itu tidak membenarkan daripada sumber hukum itu, berarti belum yakin kepada Allah. Nah, belum yakin kepada Allah, belum beriman kepada Allah, bahwa Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Itu sampai kemudian dalam masalah-masalah yang kecil saja Allah itu paling tahu di antara yang tahu. Itu kalau di sini ada namanya dokter spesialis, Allah lebih spesialis, lebih tahu. Kalau di sini ada profesor doktor, kalau di sini ada raja, Allah raja di raja. Itu. Nah, sumber hukumnya Al-Quran. Ya, nanti juga ada keyakinan tentang Al-Quran. Ya, karena dulu itu ada apa namanya keyakinan yang dipaksakan oleh penguasa. Namanya keyakinan Al-Quran itu makhluk. Ya, karena berkeyakinan dari ilmu kalam bahwa selain Allah itu adalah makhluk. Kononnya benar, takarannya benar, tapi salah memahami karena Allah menamakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Dia adalah firman Allah. Nah, yang kedua disebutkan bahwa keistimewaan karakteristik akidah Islam itu taqumu ala taslimi lillahi wa li rasulih. Dikatakan taqumu, dia ditegakkan, iqamah. Dia ditegakkan atas ketundukan kepada Allah dan kepada Rasul. Sebagaimana perintah daripada agama ini, ya ayyuhalladzina, banyak ya, khususnya di surat An-Nisa ayat 60 berapa ini, 62 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perintah. Jadi setelah diperintahkan kita yakin bahwa untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, maka keyakinan kita itu tidak meyakini sesuatu kecuali atas ketundukan kepada Allah, tidak meyakini sesuatu atas ketundukan kita kepada Rasulullah. Maka ketika Allah memerintahkan ini harus diimani, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ini kan perintah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah lagi, yakinilah lagi Allah, Rasul, dan kitab-kitab sebelum kalian dan kitab yang diturunkan kepada Rasul. Nah, itu perintah Allah. Maka ketika Rasulullah itu ditanya oleh Umar bin Khattab, bukan riwayatnya riwayat dari Umar bin Khattab, tapi yang datang itu ternyata malaikat. Ya. Pada hadis arba'in yang kedua itu mengajarkan kepada kita semuanya kaum muslimin bagaimana malaikat itu mengajarkan tentang din kita, tentang agama kita. Itu. Yang pertama dia bertanya kepada Rasulullah, yaitu mal Islam, mal iman, mal ihsan. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, amanu billahi wa ana rasulihi wal kitab wal malaikah, yaitu sampai kepada khadha khairuhu wa syarruhu, sampai kepada kiamat ada 6. Kemudian wa mal Islam, antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah.
kamu bersaksi, bersyahadat itu, wa iqamis shalah wa itaiz zakah itu, wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Dijawab, kemudian ihsan bagaimana? Itu semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW, mengajarkan ternyata yang datang itu malaikat untuk mengajarkan din kita, agama kita. Oh, Islam itu ternyata seperti itu toh. Harus yakin kepada Allah, rukun Islam itu. Oh, harus mengerjakan ibadah badaniyah, namanya syahadat, sholat. Kalau dari kecil kita nggak perlu syahadat. Para ulama sepakat, orang yang dari kecil itu sudah mengerjakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah mahdhah dari agama Islam, dia tidak perlu sholat, tidak perlu syahadat. Kan diantara kita mungkin ada yang dari kecil itu syahadatmu kapan? Kaya durung itu. Alhamdulillah. Oh nggak ben ketika ditetaki, disunat itu dituntun sama Pak Penghuli, ayo baca syahadat. Yang dulu sekarang nggak ada. Itu orang sunat atau orang itu tetak hitan itu, ya gowo nanggon dokter mulai ngerti-ngerti mari. Apa? Iki syukuran apa? Syukuran itu sing hitanan dulu anake kuwi. Lho ora disyahadati. Kalau dulu kan orang masuk Islam itu lewat itu. Itu apa? Anu ngislamke si fulan. Itu. Dulu kan kalau undangan itu tetesan. Nah, kemudian dia katakan ngislamke. Karena waktu itu akil balik. Yang tetak wong Jawa itu rata-rata wis kelas 6 arep mlebu SMP. Jadi wis gede-gede ngono kae. Ya. Wong bar SMP ya eneng. Saya itu punya temen itu arep dibojo itu kurang 1 bulan agak tetak. Itu eneng gitu. Tapi alhamdulillah ya nisah itu ya tetak kayak sesuai dengan sunnah Nabi apa. Ya ngepasi pas akikah itu. Nih ora mesake to. Itu cilik wis apa cik lembut mesake. Tapi sebetulnya itu ada sunahnya. Itu. Kalau anak-anak saya itu TK itu take. Gitu. Lah dulu orang Jawa itu ngislamke, ditandai dengan khitan itu. Maka kemudian dituntun dengan syahadat. Kemudian ada yang syahadatnya itu pas nikah. Ayo dituntun sama Pak Penghulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu terus. Tapi ada yang kadang-kadang itu lali, kapan ya saya itu? Nah, itu enggak apa-apa. Karena apa? Dia sudah dengan sendirinya masuk Islam, mengerjakan amal-amal Islam. Sudah sholat, dalam sholat itu ada syahadat. Nah, sholat itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Maka disebut dengan imat. Ya. As-sholatu imaduddin. Itu. Orang kalau masuk Islam setelah syahadat ya sholat. Kalau nggak sholat ya baru apa namanya sebuah perjanjian yang belum berisi. Nah, maka sholat. Itu. Terus yang lainnya dipenuhi. Itulah kenapa akidah Islam itu berdiri atas ketundukan kepada Allah, berdiri dalam ketundukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tunduk kepada laisa minal Islam, tunduk kepada PBB itu nggak ada. Ya, sumber hukum itu ya Islam. Apa? Quran, Sunnah. Kalau perlu itu ya ijma' para sahabat. Kalau dibutuhkan lagi baru qiyas. Bukan kemudian sumber hukumnya adalah keputusan-keputusan PBB. Keputusan PBB itu rata-rata itu mayoritas keputusan orang kafir. Yang mana orang kafir itu memiliki dasar hukum biasanya itu bukan kepada kemaslahatan yang hakiki. Tapi kalau PBB itu disetir oleh orang yang memiliki modal atau kapitalisme, ya digunakan untuk kapitalisme. Kalau yang kemudian menggunakan seorang politikus, digunakan untuk politikus. Tapi kalau ini di belakangnya itu adalah para agamis, ya, orang-orang yang menyetir itu adalah orang-orang agama, maka digunakanlah ini tadi dasar-dasar agama. Apalagi yang menguasai adalah kaum muslimin, pasti kemaslahatannya lebih luas. Yang ketiga, muwafaqatuhu lil fitrah al-qawimah wa aqlis salim. Akidah Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Itu. Jadi semua
yang diturunkan oleh Allah dari syariat-syariat, keyakinan-keyakinan itu sesuai dengan fitrah manusia. Manusia pasti bisa. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu. Atau dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Sifat dinul Islam ini adalah fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Oh, laki-laki seneng sama perempuan. Maka kemudian dikodifikasi cintanya manusia tadi antara laki-laki dengan perempuan, ada syariat nikah. Yang namanya manusia itu senang kepada wanita, senang kepada anak, senang kepada emas-emasan, senang kepada simpanan, senang kepada kendaraan, gitu. Lumrah itu. Kemudian diatur itu. Zina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantari ila akhirih. Itu diatur semuanya. Manusia itu sifatnya sosialita, maka diatur kemudian sosialita ala Islam. Nah, maka semuanya itu bisa dilakukan karena Allah itu maha tahu bahwa manusia itu yang menciptakan Allah dan Allah lah yang kemudian mengatur. Itu termasuk apa? Termasuk akidah Islam itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa kita punya keyakinan tentang Rasul, tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, punya kedudukan khusus, dan manusia dalam arti memiliki kedudukan sebagaimana manusia. Rasulullah itu mewasiatkan kepada kita semuanya untuk menyebutnya abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan juga Rasulnya. Ternyata memiliki kandungan makna yang luar biasa. Hari ini banyak orang yang kemudian tidak memahami daripada akidah Islam, kemudian mendudukkan Rasulullah itu melebihi daripada kedudukan Rasul yang menyamai Allah, sehingga dia itu musyrik, menyekutukan Allah dengan nabinya, dengan Rasul-Rasulnya. Contohnya apa? Allah itu nggak punya anak, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang ini kemudian nggak tahu paham tentang sifat Allah, mendudukkan Rasul itu, oh ini sama dengan manusia, dia punya anak, gitu kan? Dia itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Padahal itu mukjizat, diyakini, wah ini adalah Tuhan ini, dia bisa menghidupkan dan mematikan. Dia bisa mendatangkan makanan dari langit. Namanya Al-Maidah. Wah, ini bisa memberikan rezeki ini. Kemudian mendudukkan bahwa ini Rasul memiliki sifat memberikan rezeki. Bahkan itu Rasul itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada dirinya kecuali atas izin Allah. Kenapa didudukkan sama dengan Allah? Nah, ini kalau orang itu tidak paham akidah Islam, maka Islam melarang beberapa tawasul yang dilarang. Tawasul dengan Rasulullah nggak boleh, bolehnya sholawat. Itu, ya Allah aku bertawasul dengan nabimu, nabi yang agung namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah berikanlah rezeki yang banyak dan halal barokah kepada. Nggak boleh. Langsung saja, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, berikanlah rezeki yang banyak halal barokah kepada kami. Itu kan? Nggak perlu tawasul. Tawasulnya yang boleh-boleh saja. Tawasul dengan amalnya, ya. Tawasul yang masih hidup minta doa. Itu, Pak Ponco, saya minta didoakan. Ya. Sementara ini anak saya itu nakal ini, tolong didoakan Pak. Namanya siapa? Bisa, nggak apa-apa. Gitu. Minta doa. Kadang-kadang masih yang cilik-cilik belum punya dosa itu, ya. Anak yatim. Itu tawasul itu boleh kepada yang hidup boleh, tapi kalau yang sudah mati nggak boleh, walaupun ini wali ini sunan ini nggak boleh. Itu. Nah itu namanya keyakinan, di mana Nabi tidak boleh disamakan apalagi ditinggikan lebih daripada Allah. Tapi Nabi itu adalah manusia biasa,
yang mana punya kemampuan dan punya ini, itu sebagaimana kita, ya makan, ya minum, ya nikah, itu semuanya biasa. Tapi namanya Nabi harus didudukkan lebih tinggi daripada manusia, sementara dia didudukkan tidak boleh lebih daripada Allah, apalagi disamakan, lebih kan nggak boleh, disamakan nggak boleh, di bawahnya Allah. Maka kalau menyebut Nabi Muhammad kan harus pakai apa? Sallallahu alaihi wasallam, karena memang titelnya itu. Maka kalau orang mendengar Nabi Muhammad kok disebut nggak mengucapkan sholawat kepadanya, disebut apa? Asadul bahil, disebut orang yang paling bahil. Itu disebut Nabi Muhammad kok enggak sallallahu alaihi wasallam, itu namanya orang yang paling bahil. Nah, ini harus dipahami bahwa Nabi Muhammad itu cuma manusia biasa, tapi juga jangan kemudian meremehkan karena dia Rasul. Tapi dia Rasul, tapi juga manusia, jangan dilebihkan karena dia itu hanya manusia biasa. Itu namanya fitrah. Nah, termasuk fitrah-fitrah kita meyakini sesuatu yang kemudian kita itu enggak sampai kepada pikiran kita, itu juga fitrah. Kita itu enggak mampu. Namanya yang kita itu kan manusia itu terbatas, itu fitrahnya manusia. Itu. Maka innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu terbatas, suka mengeluh. Itu. Kemudian innal insana apa itu? Khata wa nisyan, banyak salah dan banyak lupa. Itu. Apalagi masalah hutang. Lupa itu biasa. Itu. Saya itu pernah jagong gitu. Goncengan waktu itu pakai Vespa bersama dengan teman-teman pengajian gitu. Itu ada seorang bapak dari Boyolali itu lupa apa? Lupa bojone kuwi nang nggon pom bensin ini ditinggal. Loh, bojone sing bentino itu ditinggal. Lupa nggak dinaikkan ke Vespa dulu, baru di starter langsung weng. Baru beberapa kilo dioyak itu. Dioyak kemudian, bojomu keri gitu. Loh, karo bojone lali kok. Kuwi menungso. Mulane menungso itu diarani wong Jawa menus-menus kakean dosa. Karena apa? Banyak dosanya. Agak enggak wingi nangis-nangis, ya Allah astagfirullah, ya Allah ampunilah dosaku. Sesuke wis nglakoni meneh. Gitu. Wis aku ora bakal, ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Sesuk dosa lagi. Itu namanya manusia. Itu juga fitrah. Maka apa? Allah Ghafurur Rahim. Wastaghfirullah, innallaha Ghafurur Rahim. Itu. Allah itu menyediakan waktu di malam hari, tangannya terbuka. Untuk siapa? Makhluknya yang melakukan dosa di siang hari. Kemudian tangannya terbuka untuk menerima apa? Tobatnya orang yang melakukan dosa di malam hari. Innallaha Ghafurur Rahim. Bahkan Allah itu bersumpah, kalau manusia itu kemudian semuanya beriman, semuanya soleh, nggak mau tidak melakukan dosa, aku akan ciptakan manusia-manusia lain yang berbuat dosa. Maka dosa itu fitrah sebetulnya, walaupun itu kemudian menjadi syariat nanti. Itu. Maka orang yang berdosa itu enggak bahaya. Sebagaimana sabda Nabi. Itu. La kaba'ira ma'al istighfaro. Itu. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Memang sifatnya manusia, maka Islam kemudian membuat solusi. Apa masalah sifat Allah ini Ghafurur Rahim? Enggak masalah kamu berbuat dosa, sing penting apa? Ngelenggono, ngakoni dosa kemudian taubat kepada Allah. Maka tidak ada dosa besar kecuali dengan, tidak bahaya dosa besar itu kecuali dengan istighfar. Orang yang istighfar, wah mau apa? Wah mau aku dolim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tidak akan mengulangi. Sesuk mengulangi lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Itu. Jadi kalau kita ini nggak ada kata terlambat untuk taubat, itu nggak ada. Karena apa? Wong sing becik wae itu bendina itu kadang-kadang gawe dosa kok. Pengajian wae gawe dosa kadang-kadang. Kita agak ngrungokke ustate gitu, pengajian ngoten gawe dosa. Gitu. Bisa dosa batin, kadang-kadang itu bisa dosa lahir yang dilakukan. Ya istighfar.
Kita itu banyak dosanya, istighfar. Maka Rasulullah saja itu tidak kurang daripada 70 atau 100 kali setiap hari itu untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang penting lenggono. Maka la kabaira ma'al istighfar. Itu kan ini apa, fitrah kita. Fitrah menjadi ahlul dzunub. Ahlul dzunub itu memang kita sering berbuat dosa, tapi bukan dosa-dosa yang kemudian direncanakan dan ini. Kalau itu orang maksiat bidone. Gitu. Orang maksiat saja kalau kemudian dia itu mau bertobat akan diterima oleh Allah. Jangankan manusia, iblis yang dilaknat oleh Allah itu kalau dia itu mau bertobat, dia itu akan diampuni oleh Allah. Pernah suatu ketika itu dalam cerita Israiliyat di Tambihul Wafidin disebutkan iblis itu pengen tobat. Dia kemudian mencari Nabi Musa karena Nabi Musa itu adalah kalimullah, Rasul yang langsung bisa munajah kepada Allah. Itu, wahai Musa, aku itu pengen tobat jani. Sudah kesel aku tadi broker apa itu kemaksiatan. Tolong mintakan ampun kepada Allah. Aku ingin taubat. Iblis apa Nabi Musa seneng banget no, iblis tobat terus kemudian kan dunia menjadi aman. Reneng sing apa itu jenenge sing gawene membuat perpecahan, sing membuat kedoliman kan nggak ada. Sumber daripada kejahatan. Ya Allah, ini iblis mau tobat ya Allah. Oh Allah Maha Ghafur Rahim, aku ampuni dosanya. Jangankan sekarang, dulu sudah aku suruh tobat tapi nggak mau. Kalau dia mau tobat sekarang silahkan. Itu. Dulu dia itu maksiat kepadaku Allah itu ketika diperintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis itu nggak mau hormat sama Adam. Itu. Kalau sekarang mau tobat akan aku ampuni dengan syarat apa? Melakukan hal perintah yang sama ketika dia itu harus hormat kepada Adam. Sekarang Adam dikubur di sana. Silahkan dia hormat dulu sama Adam. Sampaikan kepada iblis, iblis, kamu diampuni oleh Allah, alhamdulillah, luar biasa ini. Kamu telah membuat sesat manusia banyak sekali. Ya, bahkan kamu menjadi syaitonir rajim, dikutuk. Sekarang Allah ngampuni kamu. Ayo syukur. Wah, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Tapi syaratnya ada. Apa? Kamu sekarang harus sujud dulu menghormati Adam di kuburannya. Itu langsung jenggilak berengkele kok. Itu kayak orang marah gitu, dengar berita macam-macam langsung jenggelek gitu. Aku ini loh, dulu waktu hidupnya aja nggak mau menghormati sujud sama Adam, kok sekarang sudah menjadi bangkai aku harus sujud, nggak mau. Loh, abba wastakbar. Iblis itu abba wastakbar, nggak mau menunjuk apa, nggak mau tunduk kepada Allah, perintah Allah, dia itu enggan. Wastakbar karena dia itu kibir, karena sombong. Maka orang-orang sombong itu kan keturunan daripada turunan sifat-sifat iblis. Maka apa? Dia sudah dimintakan oleh Musa, Nabi Musa, tidak mau, ya sudah. Dia dalam keadaan sampai hari kiamat itu menjadi makhluk yang terkutuk, yang nanti akan dimasukkan ke dalam jahanam. Wa yadzubillah. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya rencanakan 10 tapi baru sampai 3. Iki sampeyan 3 tahun ini rampungnya. Ustadz izin wae prei tugas keluar kemarin. Demikian semoga bermanfaat sampai 3 poin dari 23 poin. Insyaallah nanti kita lanjut alon-alon yang penting paham kelakon itu daripada mung digeradak nanti nggak paham kita. Demikian semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.